Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian. Hari ini Senin 29 September 2025. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari sejenak kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat 22. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bersyukur untuk kasih sayang, kasih setia Tuhan yang tiada henti-hentinya kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan mengawali kehidupan kami anak-anak-Mu sejenak akan mendengarkan akan firman kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, berkuasalah atas kami sekalian. Biarlah kami boleh menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat 22 firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau tidak panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini adalah Allah menegur dan menghajar umatnya. Allah menegur dan menghajar umatnya. Jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita, tidak jarang kita merasa sudah cukup rohani hanya karena kita aktif beribadah atau hidup dalam kenyamanan jasmani. Namun, firman Tuhan hari ini dari Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat 22 menyampaikan sebuah peringatan keras bagi umat Tuhan yang hidup dalam suam-suam kuku. Surat kepada jemaat di Laodikia ini merupakan salah satu dari 7 surat
yang disampaikan Tuhan Yesus kepada gereja-gereja di Asia Kecil, dan bisa dikatakan sebagai teguran paling tajam. Melalui surat ini, kita diajak untuk merenungkan bahwa kasih Allah tidak selalu hadir dalam bentuk kenyamanan, tetapi juga melalui teguran dan hajarannya demi menyadarkan dan menyelamatkan kita dari kebinasaan rohani. Yesus memperkenalkan diri sebagai Amin, saksi yang setia dan benar, dan permulaan dari ciptaan Allah. Ini menandakan bahwa perkataannya tidak bisa diabaikan atau dipandang ringan. Jemaat Laodikia ditegur karena hidup mereka tidak panas dan juga tidak dingin, melainkan suam-suam kuku. Ini melambangkan kehidupan rohani yang kompromistis, tidak sungguh-sungguh dalam iman, dan merasa diri cukup tanpa menyadari kekosongan spiritual mereka. Mereka berkata, "Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, aku tidak akan kekurangan apa-apa." Padahal dalam pandangan Tuhan, mereka sesungguhnya melarat, malang, miskin, buta, bahkan telanjang. Ini adalah gambaran jemaat yang tertipu oleh kemapanan duniawi dan kehilangan kepekaan rohani. Tuhan tidak membiarkan mereka tinggal dalam kondisi tersebut. Bahkan Tuhan menawarkan emas yang dimurnikan dalam api, pakaian putih untuk menutupi ketelanjangan, dan salep untuk mata mereka, agar mereka dapat melihat kembali kebenaran. Semua ini adalah simbol dari anugerah dan pemulihan yang hanya bisa diperoleh dari Kristus. Lalu di ayat 19 Tuhan berkata, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Teguran dan hajaran Allah bukanlah hukuman tanpa kasih, tetapi justru bentuk perhatian ilahi yang bertujuan membawa kita kembali ke jalan yang benar. Tuhan Yesus bahkan berdiri di depan pintu hati dan mengetuk, menunggu kita untuk membuka dan mengizinkan Dia masuk, agar terjadi persekutuan yang sejati antara Tuhan dan umat-Nya. Ini menunjukkan kerinduan Tuhan untuk memulihkan hubungan yang rusak karena kelalaian dan kebutaan rohani. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan di pagi yang indah ini. Kami sungguh mengimani Tuhan, bahwa kami tidak hanya menjadi pendengar saja, namun melalui firman-Mu pada hari ini, kami semakin dikuat teguhkan, bahkan kami semakin menghidupinya di dalam menjalani kehidupan ini. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami berdoa untuk kami semua dalam menjalani segala tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan berkati setiap kami. Sebagai kepala keluarga Engkau berkati. Sebagai ibu rumah tangga Tuhan berkati, bahkan sebagai anak-anak Tuhan berkati, juga orang tua kami yang menikmati usia indah anugerah Tuhan, senantiasa diberi kekuatan kesehatan dan Tuhan berkati mereka senantiasa. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, kuatkan dan sembuhkan mereka, pulihkan keadaan mereka Tuhan. Yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka, senantiasa mempercayakan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami berdoa untuk yang boleh bersuka cita untuk setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Kami berdoa untuk segala usaha rencana pekerjaan kami, pergumulan-pergumulan kami sungguh mengimani bahwa Tuhan yang akan senantiasa berperkara di dalam semuanya itu,
memampukan menguatkan kami dalam menjalani setiap usaha rencana pekerjaan kami, bahkan pergumulan kami. Tuhan yang akan menguatkan kami dan menguatkan iman percaya kami dalam menghadapi setiap pergumulan hidup yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami memulai kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang akan senantiasa menuntun menyertai kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang datang kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Selamat berawal pekan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.